Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan pelaksanaan bagi penulisan kuis di kelas 2023C. Karena kelasnya dilaksanakan secara online, maka kita akan membuat sesi pengumpulan kuisnya dengan cara yang berbeda. Hari ini kita mengulas kembali sedikit tentang topik pembelajaran pada pertemuan ke-9, yaitu berkaitan pada ijarah dan juga IMBT. Nah, berdasarkan dari pengertian, ijarah berasal dari bahasa Arab atau al-ajru yang artinya imbalan atau kompensasi, di mana ijarah ini adalah yang menjelaskan tentang akad sewa-menyewa untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa pemindahan kepemilikan. Dasar hukum dari uh, ijarah ini adalah berkaitan kepada Al-Baqarah ayat 62, Surah Al-Qasas ayat 26, At-Talaq ayat 6, Al-Mu'minun ayat 72, An-Na'am ayat 90, dan Yusuf ayat 104. Di situ teman mahasiswa bisa melihat ada beberapa kosakata al-ijarah yang berkaitan pada dasar hukum yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk penggunaan hadisnya adalah larangan gharar pada saat pelaksanaan dari akad ijarah itu sendiri. Nah, berdasarkan di dalam prinsip dasar ijarah itu terbagi kepada objek ijarah, harga sewa ujroh atau durasi sewa. Sehingga di dalam penjelasan objek akad adalah barang atau jasa yang disewakan harus halal dan jelas manfaatnya dan dapat diserah terimakan. Lalu untuk harga sewa disepakati oleh kedua belah pihak baik secara tunai maupun angsuran, dan itu semua harus ada kesepakatan lewat dalam kontrak. Sedangkan untuk durasi sewa harus jelas dan telah disepakati pada di awal akad. Untuk perkembangan dari ijarah itu ada secara tradisional, di mana digunakan untuk kebutuhan dasar seperti sewa tanah atau rumah. Lalu untuk secara modern pada perkembangan di tahun 2000, tahun abad 2000-an, adalah berkembang menjadi produk keuangan syariah seperti pembiayaan infrastruktur dan properti melalui lembaga keuangan syariah. Dan tentunya keunggulan yang bisa kita perhatikan adalah di mana alternatif pembiayaan tanpa riba, fleksibel, dan harus sesuai dengan syariah. Lalu untuk turunan dari proses akad dari ijarah ada ijarah muntahiyah bitamlik, di mana secara definisi adalah akad dengan opsi pemindahan kepemilikan barang di akhir masa sewa melalui hibah atau jual beli. Dan landasan fatwanya adalah DSN MUI nomor 27 K3 Romawi 2002 tentang IMBT. Nah, untuk dari jenis-jenis produk ijarah dalam perbankan syariah itu ada yang namanya ijarah mutlaqah dan juga ijarah muntahiyah bitamlik. Silakan nanti teman mahasiswa mencari tahu apa perbedaan dari dua produk tersebut. Lalu ada mekanisme IMBT di mana tahap pertama akad ijarah dilakukan untuk memindahkan hak guna barang kepada penyewa. Lalu ada tahap kedua di mana pemindahan kepemilikan dilakukan di akhir masa sewa melalui akad tambahan, hibah atau jual beli. Sebagai catatan, prosedur dalam pelaksanaan IMBT ini harus sesuai dengan syariah tanpa harus melibatkan unsur gharar atau riba. Nah, keunggulan dari IMBT adalah di mana sifatnya fleksibilitas, di mana penyewa dapat memiliki barang setelah masa sewa akhir sesuai dengan definisinya. Lalu untuk efisiensi pembiayaan, cocok untuk pembelian aset seperti rumah. Tugas pengamatan yang harus teman mahasiswa lakukan yaitu berikan jawaban dari pertanyaan bagaimana tantangan bagi perbankan syariah dalam menerapkan akad ijarah untuk pertumbuhan bisnis bagi generasi muda. Silakan untuk menuliskan nama, NIM, dan berikan jawaban dalam komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan komparatif. Silakan disertakan dengan referensi bacaan teman mahasiswa, dan demikian untuk penyampaian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.